jujur ya, ada yang lebih besar yang sebagai seorang perempuan itu berat banget buat aku. Apa tuh? Gak dapet jodoh, hesek. Kalau aku jadi berat, gak ada yang mau deketin aku. Nah terus jawabannya Teteh itu gimana kalau misalnya bener nggak sih? Oh enggak. Tapi ternyata gak ada yang percaya, bahkan produser aku sendiri kita gak percaya, gimana ya? Bahkan produser sendiri menyangkanya kalian tuh pacaran. Betul. Atau mungkin dari Kang Cakung misalnya, kalian bikin lagi yuk. Gitu. Dulu itu sempat kita bikin album kedua Fatur Nadila. Itu akhirnya tidak diproduksi oleh Musika. Jadi kayak kita ngantor dikasih tugas tah eta gitu. Digaji tah eta gitu. Jadi tidak menikmati sama sekali. Uang banyak tapi aku kayaknya sakit ya. Zaman-zaman itu tuh kan banyak umroh, haji gitu. Kalau aku mah dilarang sama almarhum kakek aku. Malah jauh sebelum duet kan aku banyak iklan gitu atau apa, dan ketika duet sama Kang Fatur juga jadi aku udah nggak problem lagi gitu, udah aja santai aja lah gitu, udah santai aja. Jadi kemana-mana itu ya udah biasa gitu. Memang ada satu waktu ketika aku Nadila mana? Oh Nadila Fatur gitu. Harus kayak gitu. Tapi ya mau kayak gimana lagi ya, itu konsekuensi ya gitu. Maksudnya ketika kita mendapatkan sesuatu, kita pasti akan kehilangan sesuatu. Aku tuh tipikal orang yang harus belajar seperti itu. Bijak menerima hukum alam lah ya kalau dibilangin. Itu ya, quote-nya gitu. udah dapat. Kita mendapatkan sesuatu, kita harus kehilangan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus biasanya kita kehilangan sesuatu ya. Jadi kawan kreasi, jadi Batman, kamu jangan merasa sedih kalau kamu kehilangan sesuatu. Itu tandanya kita mendapatkan manusia sedih mah. Dan biasanya kita mendapatkannya lebih besar dari kehilangan itu gitu. Jadi amin. Apa yang aku dapatkan ya, selain karir aku bagus gitu ya, income aku bagus gitu, dan aku punya keluarga baru, keluarga Jadi besar yang kalau sekarang mah disebutnya gini, Teteh sekarang tuh disebutnya teh kalau mendapatkan itu tadi yang bagus itu, jadi punya hak moral dan hak ekonomi. Betul. Hak moralnya kurang jadi ketahuan semua orang, gitu kan, beken lah gitu. Hak ekonominya ya lumayan dong, ada pemasukan, income-nya gitu. Tapi ya kita kehilangan sesuatu apa? Ya privacy ya. Betul. Privacy, terkadang rasa namanya juga perempuan lebih banyak merasa kan daripada berpikir seperti dengan logika atau dengan akal gitu. Aku ada kayak gitunya, ada kadang ya Allah nih harus Nadila mana gitu. Tapi akhirnya ya udah biasa aja lah. Nadila Fatur ya kenapa enggak, ya udahlah udah gitu, biasa aja gitu. Jadi ya itulah kehilangan sesuatu yang kecil buat aku, nggak apa-apa lah, udah nggak apa-apa gitu. Ya, toh itu juga nggak jelek kok gitu ya. Kecuali kalau misalnya Nadila mana? Itu Nadila yang film porno. Kan itu lucu ya. Tapi kalau Nadila Fatur, oh yang lagunya itu juga. Saya juga kemarin gitu teh. Tapi jujur ya, ada yang lebih besar yang sebagai seorang perempuan itu berat banget buat aku. Apa tuh? Gak dapet jodoh, hesek. Susah. Susah teh. Levelnya. Iya. Bukan level artis. Jadi kalau misalnya gini ya, kenalan misalnya sama Kang Diki nih, misalnya Kang Diki teh misalnya dari penonton. Enggak, pengusaha Kang Diki teh misalnya ya, Amin, pengusaha Kang Diki kenalan sama Dila pacaran yuk misalnya gitunya. Tapi kamu teh bener nggak sama Kang Fatur gitu? Oh, terhalang. Kasihan nggak sih? Pantesan ini ada rencana nggak untuk mengubah branding Nadila Fatur itu menjadi Nadila Solo? Tapi mengingat terus tadi bilang apa? Ya kan? Ada yang Nadila Fatur ibarat bagai pinang dibelah dua. Pernah ada rasa saling suka nggak? Kalau suka mah ada, dan dia tuh idola aku atuh ya. Tapi kalau untuk menyayangi mencintai tidak? Kan suka itu macam-macam. banyak. Ya. Suka sebagai teman, suka sebagai seorang kakak, keluarga, suka sebagai seorang pacar. Ada batasan-batasannya. Kalau dibilangin suka ya suka, dan atau dulu tuh dia idola aku ya gitu. Saya juga kawan suka kok.
Suka kok sama Teh Nadila. Kalau nggak suka nggak bakal kejar sampai ke event ini. Kalau nggak suka nggak dikejar di event ini gitu. Tapi kalian nggak tahu sukanya yang mana. Nggak perlu tahu. Tapi memang selama berkarir bersama Kang Fatur itu kami sama-sama saling menjaga perasaan. Kami sama-sama saling menghargai, menghormati gitu. Jadi mungkin ini salah satu kiat ya. Kalau kadang suka banyak yang nanya Teh, apa sih biar langgeng, tipsnya biar langgeng, biar awet atau apa gitu. Kalau aku analisa selama ini, mungkin yang membuat aku langgeng itu bahwa aku selalu berusaha untuk menghormati akang, menghargai akang. Maksudnya langgeng dengan si lama gitu hubungannya. Oh, kan setia gitu maksudnya. Kan kadang ada tuh yang duet cuman satu lagu selesai. Oh, aku juga sebetulnya satu lagu selesai gitu kan. Jadi karirnya lama gitu kan. Terbilang aku yang lama banget kan, ini aku udah mau sampai 20 tahun kan sama akang gitu. Kalau aku perhatikan gitu ya, apa gitu sebetulnya gitu. Kalau aku analisa ya itu ternyata dengan kita menghormati, dengan kita saling menghargai, itu tuh bisa menjaga hubungan kita tetap baik. Kalau akang mau cerita aku dengerin, kalau akang nggak cerita aku nggak benar-benar, aku menjaga privasi akang. Jadi selama itu kami seperti itu. Oh, itu yang membuat langgeng. Iya gitu. Dan tidak pernah mencampuri urusan masing-masing. Betul. Gitu kan, karena kita saling menghargai, kita tidak pernah mengorek, kita tidak pernah mau mencampuri urusan masing-masing. Karirnya akang, karirnya akang, karirnya aku. Tapi ketika aku membutuhkan, aku Teh kenapa ya, aku Teh butuh bimbingan dalam berkarya atau apa, akang tuh ngomong banget gitu. Dan kita tuh saling satu sama lain saling belajar. Akang belajar dari aku banyak belajar dari akang gitu. Jadi kalau akang tanya apa sih dari Nadila gitu yang dilihat dari akang, si Mik tuh baik gitu. Misalnya aku tuh lebih banyak care sama keluarga gitu. Aku tuh nggak terlalu bersosialisasi dengan lingkungan aku ya. Aku tuh hanya memprioritaskan yang penting-penting aja dalam hidup. Jadi maksudnya kalau balik ya urusan kan keluarga, tapi seandainya keluar memang ada urusannya. Itulah ya. Ya beda-beda. Jadi akang tuh bener-bener yang belajar itu dari aku. Sementara aku belajar yang profesional kerja akang sebagai seorang entertainer gitu. Jadi kita saling satu sama lain saling mengisi gitu. Jadi itu gitu. Cuman gitu. Permasalahannya kalau akang mungkin baik-baik aja ya digosipin sama aku atau apa. Kalau aku jadi berat nggak ada yang mau deketin aku. Nah terus jawabannya Teh itu gimana kalau misalnya enggak sama, tapi ternyata nggak ada yang percaya, bahkan produser aku sendiri kita nggak percaya, gimana ya. Bahkan produser sendiri menyangkanya kalian tuh pacaran. Itu Bu Acin sampai bilang gitu. Jadi kadang aku sama Kang Fatur itu lelah untuk mengkoreksi atau jadi akhirnya mengklarifikasi. Lelah gitu. Pacaran nggak sih? Kalau kita bilang enggak, masa sih gini bla 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 banyak gitu. Karena banyak banget kayak misalnya aku manja banget sama akang, aku kayak gimana. Memang aku tipikal anak yang kayak gitu, Kang. Di rumah pun aku sama kakak aku ogo gitu aku ogo manja gitu. Jadi sama akang pun begitu gitu. Dan akang mungkin karena merasa ya udah kayak ke adik sendiri gitu. Jadi ya udah gitu kan, apa-apa dijagain. Berarti selalu harus berbicarakan itu. Kebayang nggak kawan kreasi kalau yang terjadi sama Nadila dan Fatur itu di tahun sekarang lah ya 2007 2008 waktu infotainment atau juga membabi buta ya. Duka. Langsung gimana sih kalian ini apa? Sebetulnya bedanya antara sekarang sama dulu lebih parah dulu kan kalau menurut aku. Aku tuh sampai nggak nyaman ada di luar itu karena banyak sekali wartawan yang mengejar aku dengan gosip-gosip aku, dengan gosip-gosipnya akang, dengan rumor-rumor semua. Sampai akhirnya aku tuh harus benar-benar kabur dari tempat tinggal yang di Jakarta itu sampai tidur di hotel. Saking udah lelah menghadapi kayak gitu. Dan aku tuh mulai kelelahan dengan yang misalnya ketidaknyamanan ketika aku ada di luar, misalnya di mall atau apa. Orang-orang tuh kan
wah nyerbu apa gitu ya, nggak nyaman. Jadi aku lebih baik diam di rumah. Udah mah aku introvert orangnya gitu kan, jadi aku lebih baik di rumah aja, udah lelah, udah capek gitu. Sementara sekarang gitu kan, kita nggak dikejar, orang udah pada mempromosikan diri sendiri ya gitu. Dan aku bukan tipikal orang yang mempromosikan diri sendiri, karena aku selalu menjaga privasi aku gitu. Jadi ketika aku punya sosial media itu hanya sebatas ya udah pekerjaan aja. Kalau aku lagi manggung ya upload. Maksudnya tidak termasuk cewek narsis lah gitu ya? Nggak bisa kan aku mah. Mau dibilangin gaptek juga baik, aku mah biarin. Baik sama juga sih, baik. Itu IG kok nggak nama-nama follower baik, weh. Biarin, aku mau. Karena saya tidak pernah selfie-selfiean. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Aku tuh kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Jadi memang bukan tipikal, mungkin karena aku base-nya anak teknik gitunya. Jadi bukan anak yang komunikasi, yang seneng marketing atau manajemen. Aku nggak suka gitu. Tapi ketika aku diiniin manajemen, aku bisa gitu. Jadi aku seperti itu, Kang gitu. Jadi dengan Kang Fatur pun akhirnya ya banyak keuntungan, banyak yang aku dapat. Tapi ada hal-hal yang dari pribadi aku juga ngerasa sedih ya sampai kayak begini. Iya, gitu. Ya itu kan gitu. Sebab akibatnya. Iya, betul. Semuanya ada resikonya juga ya, kan. Konsekuensi kan. Ya, kenapa sih lu beken? Iya. Ini aja privasi kan. Nah, kayak gitu lah. Nah, tapi sekarang kebanyakan orang-orang gini nih, kata Teteh nih. Itu yang tadi yang saya bilang itu mengeksiskan diri. Ya. Instagramable atau apa tuh namanya? Selebgram gitu. Itu kan dia pengen membekenkan diri itu. Menurut Teteh gimana tanggapannya kalau semen begitu? Aku sih nggak apa-apa ya. Itu hak mereka ya. Hak mereka untuk berkarya, hak mereka untuk mencari nafkah, hak mereka untuk mengapresiasikan diri mereka gitu. Aku malah sama sekali tidak punya hak untuk melarang, untuk mengomentari apapun gitu. Ketika mereka butuh support ya akan aku support, yang menurut aku bisa aku support. Tapi ketika mereka mengupload sesuatu yang tidak pada jalur aku, ya aku juga nggak akan mau komen yang jelek-jelek. Ya udah biarin aja, itu hak mereka. Jadi aku melihat media sosial sekarang itu benar-benar yang kayaknya kitanya deh yang harus hati-hati. Betul. Kitanya yang harus mawas diri. Kalau kita terpengaruh dengan semua itu, dengan kebiasaan itu, akan menjadi pengaruh yang mungkin tidak baik juga buat hidup kita. Kalau berarti Teteh itu kan sama Kang Fatur itu dari tahun berapa tuh? Karena lama tuh, 5 tahun ya, 5 tahunan ya? 2000 sampai 2005. Enggak, yang booming tuh, yang kalian berdua ya 2005. Tapi setelah itu pun kan aku bikin, maksud karena hubungannya seperti keluarga, jadi kita tetap baik-baik aja sampai sekarang. Teteh menikah di tahun berapa? 2005 gitu. Pada akhirnya aku menikah di 2005 gitu. Jadi tapi itu masih tetap berkarya, masih tetap menyanyi. Ini baiknya suamiku tuh kayak gitu ya. Di saat orang-orang nggak percaya aku pacaran sama Kang Fatur, dia mah nggak pacaran sama Kang Fatur, dia mah percaya aja. Ya aku percaya, kamu mau nikahin aku ya udah ayo nikah aja. Nggak pacaran, nggak, maksudnya pacaran cuman berapa ya? Pacaran 3 bulan nikah. Ya maksudnya menyatakan cinta, pendekatan langsung gitu ya? Temen SMP dulunya. Oh, memang jadi udah kenal duluan gitu. Jadi udah kenal. Jadi ketemu lagi 3 bulan pacaran, udah gitu ya udah nikah aja lah. Kan gimana rasanya kan dulu kan yang Kakak kenal awak. Terus Kakak kenal lagi jadi Nadila. Biasa aja tuh. Siapa kan Batman ini? Kakak ini bukan Kakak Batman. Selamat dia dia cukup mengerti karena dia dulu pemain band aku juga. Band-bandan. Jadi dia cukup mengerti karir aku sebagai penyanyi, dan ketika menyanyi pun kan nama aku udah sama Kang udah booming. Jadi aku sebagai artis solois udah punya nama, ditambah lagi dengan ikon Fatur Nadila gitu. Jadi dia merasa bahwa dia
tidak punya hak untuk memporak-porandakan itu semua, karena itu adalah hasil kerja keras aku, perjuangan aku, dan itu tuh dia bilang mengurai tenaga, air mata, semuanya gitu. Jadi dia menghargai itu gitu. Walaupun mungkin pada dasarnya ya namanya laki-laki pasti ayah cemburu mah ya gitu. Kalau misalnya aku sama Akang gimana gitu. Tapi perempuan kan juga ada cemburu. Ada cemburu mah. Tapi ternyata Akang juga kan merangkul suamiku tuh sebagai adik sendiri gitu. Jadi semuanya baik-baik aja. Ada kalanya ketika kita ngisi acara di TV ya, satu stasiun TV gitu ya. Ya aku kan dianterin sama suamiku gitu. Bawa anak gitu ya, sama Akang gitu ya, jadi kita berempat gitu. Dan yang dianggap bapaknya anak aku tuh ada si Akang. Kang Fatur kemana aja pertanggung jawabannya? Digendong sama Kang Fatur gitu ya. Jadi suami aku ngurusin soundnya, jadi kumaha tanya. Kang Fatur nggak boleh gitu. Yang kami tuh seperti itu, kami tuh seperti ya saking dekatnya lah itu. Jadi anak aku juga udah kayak udah dianggap anak sama Akang, dan manggilnya juga udah abah gitu. Jadi panggil abah karena Akang kan sebetulnya orang Kalimantan. Jadi bapak itu kan panggilan ke bapak itu abah. Malah ya ketika aku hamil ya, yang mau melahirkan yang ribut si Akang. Tadu. Atasnya Akang itu jadi paraji juga maksudnya Teh Nadila ini tuh punya suami enggak? Karena kalau suami aku setiap hari sama aku, jadi dia tahu perkembangannya ketika aku hamil seperti apa. Kalau Akang kan nggak ada kan sama aku, jadi dia cuma tahu baik-baik aja. Ngik itu panggilan sayangnya dia ke aku. Jadi kalau misalnya, jadi ketika aku mau melahirkan dia harus ke Eropa kan. Aku mau ke Eropa, kamu kapan melahirinnya? Ya aku nggak tahu kapan aku mau melahirin. Kamu nanti telepon aku kalau aku, Ngik, ini mangga di rumah aku udah berbuah. Ih, bukan zamannya lagi kali kalau ngidam mah kan awal bulan, ini mah udah bulan tua baru dikasih mangga. Dasar si Akang mah jadi repotnya kayak gitu. Jadi ketika Akang di Eropa, aku masuk ruang operasi kan, aku sesar, aku telepon suamiku yang telepon, Kang, Singik udah lahiran gini. Oh ya udah gini. Jadi ikut repot gitu. Jadi ya seperti itulah kami gitu. Kami itu seperti itu. Tapi seneng ya Teh ya. Ya maksudnya jarang loh ya sekarang bisa berteman seperti itu gitu ya. Nah, Teteh punya keinginan nggak Kak? Atau misalnya dari si Kang Fatur atau mungkin dari Kang Capung misalnya, kalian bikin lagi yuk gitu. Keinginan untuk bikin album itu sebetulnya ada. Dulu itu sempat kita bikin album kedua Fatur Nadila, judulnya itu Bicarakan Saja. Tapi itu tuh akhirnya tidak diproduksi oleh Musika. Jadi itu dikeluarkan oleh Song City. Song City itu punyanya Kang Capung sama Kang Fatur. Jadi bergerak sendiri gitu kan. Dan itu tuh ya ternyata tidak bisa mengalahkan yang pertama. Tapi anehnya itu, alhamdulillah untuk off air-nya itu kita tetap bertahan aja sampai duet legend pada namanya aku tidak lain legendnya gitunya. Tapi kalau legend enggak, maksudnya kalau legend tuh kayak Krisya gitu, almarhum ya gitu, Niki Astria gitu. Aku siapa gitu ya. Maksudnya apa? Krisya itu disebut legend sama Teh Lala, tapi kan Teh Lala juga ada yang menyebut legend dong. Aku tuh berasa gimana? Berasa kurang gitu kalau disebut legend teh. Acan lah gitunya kan jadi legend. Ya, asal dalam ilmu musiknya juga nggak adaan aku teh gitu. Tapi aku jujur ya gitu. Satu yang jelek dari aku gitu. Ketika aku masuk industri musik itu sebagai artis, aku tuh awam, tidak paham mengenai dunia entertain itu seperti apa. Begitupun keluargaku. Jadi aku tidak ada yang mengajarkan harus seperti apa di dunia entertain. Jadi ketika aku kontrak itu dan aku harus show kesana kemari, itu aku langsung sakit tipes. Karena ruas. Jika kuda keluar gedogan ruas. Gitu. Karena aku pun anak pingitan. Dari SMP SMA itu aku nggak pernah keluar rumah, anak rumahan aku mah gitu. Jadi luas kan, aku sampai stres sakit dan aku sampai berat badan aku tuh benar-benar Jadi dari yang asalnya tidak mengenal, anggap aja nggak punya teman lah ya karena anak pingitan, sampai dia punya fans. Tiba-tiba Kang, akunya beli buku wae ke Bandung sakeluarga. Kagera media teh di Cimahi teh ngabring gitu tah sakeluarga gitu. Tiba-tiba aku harus keluar kota, keluar pulau,
di mana ini teh gitu. Ya. Soak bahasa Sunda. Soak aku teh ya Kang ya, shock gitu. Dan selama aku berkarir sebagai solois, aku menganggapnya bahwa itu adalah pekerjaan, tanggung jawab yang harus aku kerjakan, tidak menikmati sebagai seorang penyanyi. Jadi aku bisa menikmati sebagai seorang entertainer itu ketika aku duet bareng Akang, diajarin pelan-pelan sama Akang. Kamu nggak boleh kayak gini. Kalau berarti kamu selama 3 album itu tuh nggak asli blank lagi. blank, Kang. Makanya aku di album keempat itu aku stuck. Iya. Karena aku merasa bahwa itu adalah pekerjaan, Betul. bukan keinginan, ambisi, impian, bukan. Jadi kayak kita ngantor dikasih tugas tah eta, gitu. digaji tah eta gitu. Jadi tidak menikmati sama sekali. Uang banyak tapi aku kayaknya sakit ya, hampa perasaannya. Uang banyak tapi hampa. Jadi mendingan kayak gini aja gitu ya. Aja ya. Jadi senang uang tetap banyak. Eta. Jadi akhirnya aku diajarin sama Akang bagaimana aku menikmati semua. Iya. Maksudnya mungkin lebih gini kali si Akang itu lebih, karena kan Java Jive itu lebih duluan, termasuk teteh yang mengidolakan mereka. Jadi lebih ke untuk menjadi seorang idola kali ya di mata orang-orang. Jadi mungkin apa tadi nyet ya? Nih, mungkin gitu ya. Jadi learning by doing ya. Learning by doing, sampai menyanyi pun learning by doing, diajarin sama Akang pelan-pelan. Suara aku nggak ngerti itu suara 2 atau suara 3, tapi Akang tuh jago banget kan harmonisasinya gitu. Jadi ketika kamu kayak gini ya, aku tuh udah akhirnya lama-lama bisa ngikutin gitu. Oh gini gitu. Kalau Akang bilang sebetulnya kamu tuh lebih ngartis daripada aku. Ngartis itu dalam arti kata kalau aku berpenampilan, aku perform, itu tuh aku tuh bener-bener yang bisa all out. Di Teh Nadila pada saat itu kawan kreasi kalau dia mau show, wah edannya juga kayak gitu kan, tapi awal-awal aku seperti itu, tapi kemudian aku bukan tipikal orang yang benar-benar mempersiapkan itu mesti totali enggak gitu, enggak riweuh gitu. Setelah duet. Ada kalanya ketika kita ada show di luar kota itu ya, GR itu kebetulan pemain bandnya agak lambat gitu, jadi kita tuh mesti, jadi aku mah bisa cepet ala-ala huruf. Ala-ala Jepang lah, ala-ala apa, aku bisa kayak gitu. Jadi aku mah nggak bener-bener yang wah perfect hidung kudu gitu, aku mah gitu. Sokyo gitu hidungnya gitu ya. Aku mah gitu. Jadi aku mah tipikal orang yang bisa cepat beradaptasi. Nah, Akang tuh suka aku yang kayak gitu. Jadi nggak itu, dan aku tuh tipikal yang nggak mau ribet gitu. Jadi aku punya kostum desainer sendiri, kostum stage sendiri yang memang siap waktu itu. Nyanyi sini udah bikinin, aku nggak ribet orangnya, ya udah bikin pakai gitu. Kalau teteh nyebut ke mama papa terima kasih ya sudah mendidik anaknya berhasil. Alhamdulillah. Jadi karena jarang loh teh komonya apa legendnya, maksudnya dulu saya sempat ngobrol sama di antara yang saya kenal sama dia juga gitu. Waduh gitu ya. jadi ya narsis. Jadi bahwa gua itu adalah tetap ya rindu gitu. Tapi teteh ini ngobrolnya adem gitu loh teh, enak gitu. Jadi ini maaf ya kawan kreasi, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya lewat aja udah. Makanan sakola, sinalamun sahur. Ngaos sakola. Suruh sama orang tua. Jadi apa ya? Terkadang mungkin kita lupa ya bahwa sebetulnya mah mungkin buat orang banyak sekolah itu adalah pelajaran bahasa Indonesia, matematika segala macamnya gitu. Tapi buat aku sekolah itu adalah bukan hanya mempelajari mata pelajaran aja, tapi bagaimana kita bisa bijak gitu ya dalam menghadapi hidup, karena kan sebetulnya banyak gitu kan dari mata. Jadi mungkin lebih ke bukan cuma sekedar itu pemahaman dari pelajaran itu apa gitu, apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Saya yakin sih kawan kreasi yang ada di sana juga mendengar ini pelajaran hidup ya, lebih ke seorang Nadila
menyikapi semua hal yang terjadi pada saat itu sampai sekarang yang orang mengenal sebagai Nadila Fatur itu tadi ternyata seperti ini. Jadi zaman-zaman itu tuh kan banyak umroh, haji gitu. Kalau aku mah dilarang sama almarhum kakek aku. Ketika kamu umroh, ketika kamu berhaji, pulang tutup semuanya. Gitu. Ketika kamu belum bisa menutup apapun, gak usah umroh, kamu gak usah bermimpi untuk umroh, gak usah bermimpi untuk haji. Jadi sekarang tuh ngerasa apa coba kan? Nyesel ada gitu. Tapi mungkin ini jalan hidup aku gitu. Jadi aku berpikirnya ya udah nggak apa-apa belum umroh karena memang belum dikasih waktu sama Allah. Dan ini aku berhijab itu baru 3 tahun dan ini pun proses lama. Jadi karena aku duet, karena aku jadi icon aku seksi, penyanyi seksi, solo seksi. Ya itu Nadila, Pulis seksi. Aduh, Nadila aku bangga nyebut seksi, astagfirullahaladzim. Dulu itu makan dulu zamannya. Begitu ya Nadila. Terus udah gitu ikonnya duet sama Kang Fatur gitu. Untuk hijab itu kan, aduh berat ya gitu. Itu tuh bener-bener yang sulit sekali. Cuman aku tuh selalu kayak gini. Aku tuh selalu iseng anaknya. Iseng satu kali ngomong tapi maksud aku baik gitu. Jadi kayak misalnya contohnya kayak gini. Kang, liburan teh tong ka Eropa wae atau sekali-kali mah ke Arab, kata aku kayak gitu. Entah mungkin kalau Akang mah orangnya sekali aku ngomong ya udah sekali tapi sama Akang tuh didengerin gitu. Dan tiba-tiba nih aku mau umroh. Kaget aku gitu. Hah, yang bener Akang umroh? Iya, jadi aku ulang tahun ini aku nggak akan di Indonesia ya, aku sengaja umrohnya nyari waktu di saat aku ulang tahun. Pergilah ke sana Akang umroh. Alhamdulillah. Ya jujur ya Kang ya, ketika aku sudah menganggap dia sebagai keluarga aku, dia pun akan ada dalam doa-doaku gitu. Jadi aku tuh selalu berusaha untuk gini ya, baru belajar sekarang sih, maksudnya baru ngerti sekarang ya. Hal yang paling sulit dilakukan adalah mendoakan orang. Tulus mendoakan orang itu sulit gitu. Dalam setiap sujud kita, dalam setiap sholat kita mendoakan orang itu berat, apalagi orang yang pernah nyakitin kita gitu ya. Sambung. Sebenarnya nyeri hati ayam mana sih cing cilaka berapa gitu ya. Ih mana sih cilaka sih gitu. Pakai sia gitu karenanya gitu ya. Tapi aku tuh belajar untuk ya Allah tolong solehin dia. Tolong solehin. Jadi aku selalu bilang tolong selamatkan orang-orang yang ada sama aku. Selamat dunia akhirat. Ketika Akang umroh berarti ada jalan, ada peluang buat aku juga untuk mengikuti hijab, untuk berhijrah gitu. Tanpa berpikir panjang Akang menjawab boleh. Ya udah, alhamdulillah aku hijab. Dan ketika hijab 3 tahun yang lalu itu. 3 tahun. Dan itu tuh ketika masa transisi kita tuh sama-sama kaget. Lagi. Awal hijab maksudnya. Karena banyak yang membatalkan mereka nggak welcome dengan aku yang hijab gitu. Akang juga jadi canggung di panggung gitu. Jadi maksudnya teteh langsung niat memakai dan tidak akan dilepas lagi atau karena aku, coba dulu ya atau gitu enggak? Karena aku kan ingat omongan kakek almarhum nasihat. Ketika kamu sudah menutupi aurat, kamu nggak boleh bermain-main dengan itu. Suka nggak suka kamu tutup. Malah kemarinan sempat gitu kan ditawarin untuk bikin video klip baru gitu untuk banyak kan hits aku gitu. Udahlah bikin lagi yang baru video klipnya gitu. Tapi harus buka hijab ya. Aku lebih baik menolak aja. Jadi banyak banget tantangannya, perjuangannya untuk bisa kayak gini gitu. Tapi kenapa sih kamu nggak sama saya sih deal-dealannya kata suami misalnya? Kok malah sama si Akang sih? Karena si Ara tuh tahu banget aku tuh dari dulu udah pengen hijab. Tapi karena karir jadi nggak bisa kan. Aku tahu banget. Karena ya maksudnya gini, kalau sama suami mah udah nggak perlu diomongin lagi ya karena dia tahu. Nah, kawan kreasi, gila ini obrolannya. Ini mah daging sih. Cek Om memang ini daging ini obrolannya ini menjadi buat kalian-kalian nih. Tapi kenapa ya
berbicara sama aku tentang karir, tapi aku malah tentang kehidupannya Kang ya. Aduh kumaha ini. Itu curhat, Tapi ingin tahu juga sekarang tapi kan itu yang membuat itu jadi inspirasi teh buat kawan kreasi yang ada di luar sana. Jadi tidak selalu, misalnya anggap aja begini, untuk mengejar sesuatu itu kita kan tong dirinya terus. Mungkin dengan caranya misalnya Teteh mengejar bukan mengejar kehidupan ya, tapi maksudnya kita mencoba berbuat baik. Apa yang kita kejar di dunia ini pasti bakal didapatkan. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Betul, gitu. Walaupun memang tidak di situ kan. Misalnya kalau nyanyi teh berarti saya harus belajar nyanyi. Berarti saya harus sekolah nyanyi. Kan saya tadi tidak mendengar dari Teteh seperti itu kan. Malah ini nyanyi gitu sekolah gimana gitu kan. Terus mencoba untuk berbuat baik sesama yang pada akhirnya ini digampangkan seperti moto kita, mencoba menggampangkan urusan orang agar urusan kita sendiri pun digampangkan. Jadi mungkin urusan Teteh di karir gampang karena Teteh selalu ya nurut ke orang tua gitu kan, selalu mendengar apa. Jadi kan kata orang tua teh saya bangga sama kamu nak, kan mungkin gitu ya kata orang tua. Jadi iya akhirnya kan seperti itu. Kawan kreasi ini mah inspirasinya tidak terbatas. Nah sekarang Teteh ada urusan dengan siapa? Ada kontrak dengan label manakah? Atau Teteh sedang mengerjakannya? Enggak. Jadi ketika Akang memutuskan untuk bikin album kedua, duet kedua yang bicarakan saja, akhirnya aku mesti resign dari Musika karena sebetulnya aku masih kontrak panjang dengan Musika, tapi karena Akang pengen keluarin album kedua itu di bawah label Akang, jadi aku harus masuk ke Akang. Oh, itu di tahun berapa berarti keluar dari Musika? 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? 2005 kan Teteh nikah nih. Setelah nikah tapi? Oh iya setelah nikah. Berarti setelah 2005 lah ya. Karena mau ke musik itu yang sama si Kang Capung itu. Jadi keluar dari sana. Keluar dari Musika. Nah, ketika keluar dari Musika itu ternyata si album itu kan nggak begitu bagus gitu. Akhirnya aku fight lagi sendiri. Aku ketemulah sama Kiki Amalia. Kiki selama menikah dengan itu tuh kan stay-nya di Bandung gitu. Dia tuh jadi merasa useless gitu ya, karena kan dia aktivitasnya banyak di Jakarta, sementara di Bandung sebagai istri pemain sepak bola nggak ada kegiatan apa gitu. Akhirnya dia ngajakin aku bikin single dan kita bernaung di Naga Suara. Dibikinin lah sama Mas Ade Govinda, Mas Ade. Dibikin sama Mas Ade, ada single namanya Penasaran, judul albumnya Penasaran, grupnya namanya Kila, Kiki Amalia Nadila gitu. Berdua kali ya? Berdua. Dan itu cuma satu single itu saja. Akhirnya aku Kang Fatur tahu tuh aku bikin single, terus akhirnya nih coba tawarin berdua gitu kan. Ya udah aku akhirnya tawarin ke Pak Rahayu, Pak Fatur Nadila dong pengen single. Akhirnya dibuatin single Fatur Nadila gitu. Merecycle lagu solo aku yang keempat. Yang tapi jadi duet. Jadi duet. Jadi itu akhirnya keluar single sama Akang yang Satu Dari Hatiku. Itu single. Terus setelah single itu aku keluarin lagi gitu masih di bawah naungan Naga Suara. Pak, Dil bikin solo aja gitu. Ya udah bikin solo apa lagunya apa, recycle lagu lama aja lah gitu. Kalau lagu baru kan kadang lebih sulit masuknya saat itu ya gitu. Dila suka lagu siapa, Ruth Sahanaya, Dila bilang pengen nyobain gitu. Aku bisa ngasih bawain lagunya Ruth Sahanaya karena sebetulnya itu juga lagunya Kang Fatur sama Kang Capung kan, Keliru itu gitu. Dan aku tuh suka banget lagu itu tuh. Recycle lah lagu Keliru itu. Akhirnya di recycle lah lagu Keliru itu sama Mas Ari Bias gitu. Single berapa ya? Lupa. Enggak tahun-tahunnya. 2013 mungkin ya. Ada di YouTube nggak? Kalau nge-search kalian bisa lihat. Itu ya kayak. Tapi Nadila namanya. Nadila. Terus apa lagi? Nadila Keliru gitu ya. Nadila Keliru. Jadi itu single terakhir itu Keliru. Di Naga Suara. Naga Suara. Setelah itu tidak lagi. Setelah itu, itu kan ketika aku keluarin single itu yang acara di TV itu yang lagi naik itu kan acara talk show terus.
talk show, lebih ke komedi gitu kan ya. Acara musik itu kan nggak ada kan. Jadi ada satu acara musik itu waiting listnya astagfirullahaladzim ya gitu. Dan susah gitu. Jadi album single aku udah keluar setahun yang lalu, akhirnya bisa masuk ke acara program TV-nya setahun kemudian. Kan basi ya kan ya. Yuk atau sana saya. Atosan nyanyian. Atosan alim deh gitu. Jadi karena aku ngerasa capek ya bikin single tapi hanya bisa dipasarkan lewat radio doang gitu kan. Teteh Nadila bener luar biasa. Saya kalau nggak berhenti ini saya nggak akan berhenti ini sampai berhenti. Aku udah malam ya, aku pengen pulang. Ya, terima kasih juga untuk AKG, untuk Gupo juga supportnya, terima kasih. Kalian bisa ngelihat apa sih Gupo itu, ada di obrolan kreasi bareng saya Menipu, bareng digital, beternak secara digital. Nah seperti apa kalian bisa nonton di situ. Baiklah Teh, terima kasih sebelumnya. Aku juga terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan buat ngobrol. Maaf kalau aku ada kata-kata yang takut menyakitkan, takut menyinggung atau apa ya, maaf. Mudah-mudahan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa kita kolaborasikan Teh ya. Amin. Antara Teteh bisa bernyanyi dengan ruang kreasi bisa ngambil gambar. Nah tuh apa ini Teh? Ya pokoknya biar kita sama-sama bisa berkarya ya. Nah itu untuk menjaga kewarasan. Betul. Tetap berkarya. Agar kita tetap kawan kreasi. Saya Diki bareng sama Teh Nadila, ada Kang Batman juga di situ. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk AKG, juga untuk Gupo. Terima kasih AKG, terima kasih Gupo, terima kasih Kang Diki, terima kasih Kang Batman, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.